Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murafli. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peranan teknologi informasi dalam bimbingan konseling. Fungsi teknologi informasi dalam bimbingan konseling ada 5, yaitu 1. Mempermudah konselor dalam menyusun, mencari, dan juga mengolah data. 2. Menjaga kerahasiaan suatu data karena dengan teknologi memungkinkan untuk menguncinya dan tidak sembarang orang dapat mengaksesnya. 3. Membantu individu maupun kelompok untuk dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dan relatif murah dalam pelaksanaan konseling. 4. Memberikan kesempatan kepada individu untuk berkomunikasi lebih baik dengan menggunakan informasi yang mereka terima tanpa perlu bertemu secara fisik. 5. Menjadikan teknologi informasi sebagai alat dalam suatu program kegiatan sehingga kegiatan tersebut lebih teratur dan terstruktur. 2. Peranan teknologi informasi dalam bimbingan konseling. Seperti kita ketahui bahwa saat ini bimbingan konseling belum dikatakan materi, sehingga tidak semua sekolah di Indonesia memberikan jam yang cukup untuk materi bimbingan konseling ini karena berbagai alasan. Dengan demikian, apakah dengan tidak tersedianya waktu yang cukup peran guru bimbingan konseling akan berhasil? Siapapun pasti akan menjawab tidak, dengan argumen maupun jika waktu yang tersedia tidak cukup atau tidak sesuai seperti yang diharapkan. Maka jangan harap apa yang disampaikan bisa mengenai sasarannya. Oleh karena itu, peranan teknologi informasi bisa menjawab kekurangan waktu tersebut. Dukungan layanan ini dapat diperoleh dari tersedianya data yang akurat, yang sepertinya untuk saat ini sangat tepat apabila data tersebut didapatkan dari sistem komputasi, agar bisa bertahan dan diterima oleh masyarakat. Maka bimbingan dan konseling harus dapat disajikan dalam bentuk yang efisien dan efektif, yaitu dengan menggunakan ICT atau dengan kata lain harus melibatkan teknologi informasi, khususnya teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Penggunaan ICT dalam konseling mengarah pada pengembangan media konseling. Selain dapat dilakukan melalui tatap muka, konseling dapat dilakukan secara jarak jauh. Beberapa di antaranya sebagai berikut. 1. Manfaat TI dalam bimbingan dan konseling. Komputer merupakan salah satu media yang dapat dipergunakan oleh konselor dalam berproses konseling. Manfaat penggunaan komputer atau internet adalah 1. Pemanfaatan internet untuk survei, mencari data, informasi atau dokumen elektronik yang berharga. 2. Pemakaian email dan messaging dengan memperhatikan etika. 3. Publikasi pengumuman, makalah, materi ajar, program aplikasi gratis, data dan lain-lain yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat luas pada situs web. 4. Penyelenggaraan kompetisi ilmiah, seni, ketangkasan secara online atau proses konseling online. Penggunaan komputer di kelas sebagai media bimbingan dan konseling akan memiliki beberapa keuntungan. 1. Akan meningkatkan kreativitas, meningkatkan keinginan tahu, dan memberikan variasi pengajaran sehingga kelas akan menjadi lebih menarik. 2. Akan meningkatkan kunjungan ke website terutama yang berhubungan dengan kekuatan siswa. 3. Konselor akan memiliki pandangan yang baik dan bijaksana terhadap materi yang diberikan. 4. Akan munculkan respon yang positif terhadap penggunaan email. 5. Tidak akan menimbulkan kebosanan. 6. Dapat ditemukan silabus, kurikulum dan lain sebagainya melalui website. Dan 7. Terdapat pengaturan yang baik. Manfaat dari e-learning adalah media e-learning adalah metode belajar mengajar baru yang menggunakan media jaringan komputer dan internet. Tersampainya bahan ajar atau konten melalui media elektronik, otomatis bentuk bahan ajar juga dalam bentuk elektronik atau digital, dan adanya sistem dan aplikasi elektronik yang mendukung proses belajar mengajar.
Manfaat dari e-learning adalah pembelajaran dari mana dan kapan saja. 2. Bertambahnya interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru atau instruktur atau interactive engagement. 3. Menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas. 4. Mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran atau evaluating of content as well kapasibilitas. Kelebihan dan kelemahan TIK dalam BK. Kelebihan titik dalam BK. TIK dalam BK. Pembelajaran dari mana dan kapan saja. Bertambahnya interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru. Menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas, mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi. Pelayanan melalui teknologi informasi mudah diakses, tidak membutuhkan biaya transportasi, mengurangi kesulitan jadwal yang berkaitan dengan program kelompok. Kelemahan TK dalam BK yaitu konselor tidak dapat memastikan bahwa kliennya benar-benar serius atau tidak. Informasi yang diterima dan diberikan sangat terbatas, komunikasi satu arah. Belum terdapat data-data, fakta atau informasi yang objektif dari klien sehingga pemecahan. Media yang digunakan kurang sesuai dengan apa yang dibutuhkan klien. Sekian penjelasan tentang fungsi dan peranan teknologi informasi dalam bimbingan konseling. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.